Kemanapun kamu pergi, di setiap tempat pasti memiliki kisah seram tersendiri yang terus dibicarakan dari mulut ke mulut hingga menjadi legenda urban. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang hantu legenda urban paling menyeramkan di Asia. Kita mulai dari Jepang. Di sini, dikenal hantu perempuan berleher panjang dengan rambut disanggul bernama Roku Rokubi. Pada malam hari, Roku Rokubi akan berkeliaran sembari minum darah untuk menakut-nakuti manusia. Bahkan ya, Roku Rokubi tak segan memakan manusia itu sendiri, dan yang lebih menakutkannya lagi, sebab pria dewasa adalah incarannya. Sehingga banyak pria yang harus berhati-hati saat akan menikahi seorang perempuan. Namun sebenarnya di siang hari, Roku Rokubi adalah perempuan normal dengan kehidupan biasa. Ia tidak pernah menyadari saat ia bisa berubah menjadi siluman yang begitu menyeramkan pada malam hari. Satu-satunya yang ia rasakan adalah perasaan telah bermimpi aneh saat bangun keesokan paginya. Konon, kemunculan Roku Rokubi bermula ratusan tahun lalu pada seorang perempuan yang melanggar aturan Buddha. Ia kemudian dikutuk berubah menjadi leher panjang saat semua orang sedang tertidur, dan mereka yang menjadi korbannya akan ikut berubah menjadi Roku Rokubi. Tak seperti hantu lain yang kerap muncul tiba-tiba, Roku Rokubi terlebih dahulu akan mengintai calon korbannya dengan penampakan perempuan cantik. Perlahan, barulah ia akan berubah menampakkan wujud aslinya, berleher panjang dan berwajah seram. Biasanya, ia menakut-nakuti pemabuk, penipu, orang buta, atau orang yang sedang tidur. Tak hanya di Jepang, sosok hantu berleher panjang juga pernah menggemparkan warga Yogyakarta tahun 2014 lalu saat sekelompok pemuda sedang berfoto bersama di malam hari. Apakah ia sosok yang sama dengan Roku Rokubi? Tak ada yang pernah tahu. Dan sebenarnya, ada beberapa legenda hantu Jepang lainnya nih, yang gak kalah menyeramkan. Mulai dari Kuchisake Onna, atau hantu perempuan bermulut sobek, lalu ada Teke-Teke, hantu perempuan yang tidak memiliki kaki, ada Onryo, Noperabu, Sashikiwarashi, lalu Okiku, yang menjadi inspirasi film horor Sadako. Dan menurut aku ada miripnya sama kuntilanak. Serta masih banyak lagi hantu Jepang yang selalu sukses bikin takut kalau udah dijadikan film. Selanjutnya ada Kuyang. Mungkin kamu udah pernah nonton video DP Misteri yang khusus membahas Kuyang ini. Seperti yang kita ketahui, Kuyang bukanlah hantu. Ia adalah wujud siluman dari seseorang yang berguru ilmu hitam, yang selalu terbang untuk mencari darah bayi atau darah perempuan setelah melahirkan, lalu menghisapnya. Semuanya dilakukan untuk mencapai kehidupan yang abadi. Kisah mengenai Kuyang amat terkenal di daerah Kalimantan. Namun, sosok menyeramkan ini juga sebenarnya dikenal oleh masyarakat Bali dengan nama Leak. Lalu di Minangkabau, sosok hantu mirip dengan Kuyang memiliki nama Palasik Kuduang. Sementara di Pulau Sulawesi, masyarakat Bugis Makassar mengenal sosok Kuyang dengan sebutan Popok. Namun ternyata tak hanya di Indonesia. Hantu serupa Kuyang ini juga ditemukan di beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Bahkan jika kamu nonton film-film horor dari Thailand, penggambaran tentang Kuyang yang mereka kenal dengan nama Krasue bahkan jauh lebih menyeramkan. Dalam legenda urban Thailand, Krasue merupakan hantu yang paling ditakuti daripada jenis hantu lainnya karena ia berasal dari wujud seorang perempuan cantik yang dibakar hingga mati. Ia juga dikutuk untuk selalu lapar akan darah dan daging manusia. Dan setelah makan, mereka akan menyekat darah dari baju-baju yang dijemur korbannya di luar rumah. Karena alasan inilah,
Orang Thailand percaya bahwa mereka tidak boleh meninggalkan baju di luar rumah saat malam hari. Tak hanya Krausue, warga negeri Gajah Putih juga mengenal berbagai hantu yang sama menyeramkannya. Seperti hantu pret yang memiliki tinggi seperti pohon kelapa. Kemudian ada pilang kluang yang menurutku ada miripnya dengan sundel bolong. Pikang koi, hantu yang melompat dengan satu kaki, dan masih banyak lagi. Gimana? Kamu tertarik wisata mistis ke Thailand? Dari Thailand kita pindah ke Filipina. Di sini juga ada sosok hantu perempuan bernama Maria Labo. Mirip dengan kisah Roku Rokubi dan Kuyang. Awalnya, Maria Labo merupakan perempuan biasa yang telah menikah dan memiliki anak. Ia terpaksa bekerja sebagai perawat seorang kakek kaya, namun sakit dan lumpuh, untuk membiayai kehidupannya bersama anaknya. Yang mencurigakan adalah bayaran perempuan ini sangatlah tinggi, hingga Maria mampu menabung dan memiliki modal untuk membuat usahanya sendiri. Saat ia bermaksud mengundurkan diri, si kakek tidak setuju. Ia marah besar, sampai-sampai menggigit tangan Maria. Ternyata, tanpa sepengetahuan Maria, si kakek menderita sakit dan lumpuh karena mendapat kutukan kanibal. Itulah mengapa tidak ada seorang pun yang ingin merawatnya. Saat si kakek menggigit tangan Maria, kutukan itu pun berpindah. Perlahan-lahan, Maria merasa terus-terusan lapar. Ia sampai menggigit tangan dan bagian tubuhnya sendiri. Dan makin parah saat ia tanpa belas kasih menghabisi anaknya sendiri. Suaminya yang begitu marah besar sampai melawan dengan pisau, sehingga menyisahkan bekas goresan di wajahnya. Dan sejak itu, Maria melarikan diri dari rumah. Kemudian menjelma menjadi aswang, makhluk mirip vampir, dan bergentayangan menjadi hantu kanibal di Filipina. Serem bener ya? Berikutnya, ada hantu legenda urban dari Korea. Namanya adalah hantu Chuksin. Konon, keberadaan hantu ini sangat meresahkan masyarakat Korea. Bagaimana tidak? Soalnya, hantu Chuksin yang memiliki wajah yang menyeramkan dengan rambut yang terurai panjang ini justru menampakkan dirinya di tempat ramai, seperti toilet umum yang ada di mall atau restoran di Korea. Bayangin aja, kamu sedang pengen buang air kecil atau BAB, malah ketemu sosok wajah yang menyeramkan dengan rambut yang terurai panjang. Dan konon, hantu Chuksin ini tidak segan untuk mengganggu atau mencelakai orang yang bertindak tidak wajar ketika berada di kamar mandi. Seperti buat kamu-kamu yang suka buang pembalut sembarangan atau sekedar mengotori kamar mandi. Serem sekaligus menjijikan ya. Selain itu, di Korea juga ada sosok hantu Dalgyalguisin atau hantu telur. Kemudian Mulguisin atau hantu air. Dan masih ada lagi beberapa hantu lainnya. Tapi gak ada yang lebih serem dari hantu toilet ini sih. Dan yang terakhir dari negara tetangga kita sendiri, Malaysia. Kalau sedari tadi kita membahas tentang hantu perempuan melulu, di Malaysia sendiri ada hantu pria yang disebut dengan orang minyak. Konon, orang minyak adalah sosok manusia biasa yang tengah mempelajari ilmu kebatinan. Dan percaya ilmunya baru sempurna jika ia berhasil merebut keperawanan 40 gadis. Ia pun menjadi makhluk jadi-jadian dengan tampakan yang seram. Tidak mengenakan pakaian, dan tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki pun berwarna hitam dan dilumuri minyak. Sekilas mirip dengan sosok kolor hijau di Indonesia ya.